Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya dan juga masih bersama kami Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya yang bikin penasaran adalah apa saja sih faktor-faktor dan juga pertimbangan Bank Indonesia dalam menurunkan BI rate untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Kemudian suku bunga deposit facility juga turun nih sebesar 50 basis point menjadi 3,75% di RDG September 2025. Bagaimana sebenarnya Bank Indonesia ini meyakini kebijakan ini dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Terima kasih Mas Bremana. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi sebelumnya tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. Yang secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi perlu kita terus dorong di tengah upaya kita menjaga stabilitas harga yang memang semakin terkendali. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan kami bagaimana kita secara bersama menempuh upaya sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi itu memang pada akhirnya di RDG yang lalu kami menurunkan suku bunga kebijakan BI rate 25 basis point dari 5,00 menjadi 4,75. Pertimbangan utamanya tadi seperti disampaikan adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang perlu kita terus dorong, yang kedua nilai tukar yang tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat prospek inflasi yang memang belum tetap terkendali rendah sampai dengan tahun 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ingin mendorong hal ini dengan bagaimana secara operasional. Itulah mengapa kami juga memperlebar koridor dari standing facilities seperti disebutkan untuk yang di bawah deposit facilities-nya dari 75 basis point menjadi 100 basis point sehingga angkanya menjadi 375 untuk deposit facilities. Ini adalah cerminan bagaimana kami ingin terus mendorong likuiditas agar mengalir dan pada gilirannya akan berdampak terhadap penurunan suku bunga dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit dan seterusnya. Satu hal yang menjadi perhatian juga bagaimana kami bagian upaya bersama kita adalah kebijakan likuiditas tadi ditambah dengan kebijakan makroprudensial yang longgar, ini juga akan mendorong bagaimana pertumbuhan terkait dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir adalah terkait dengan kita tetap dorong juga digitalisasi sistem pembayaran karena bagian dari upaya mendorong pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan Mas Bremana, berbagai upaya kami ini sudah kami lakukan hitung secara terukur sehingga dampak yang terjadi dari sisi suku bunga tetap memberikan imbal hasil yang baik secara keseluruhan terhadap perekonomian, tetap bisa menarik inflows, dan pada sisi lain tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut kami upayakan nilai tukar tetap terkendali, dan tentunya satu hal ini didukung oleh bagaimana kecukupan cadangan devisa kita yang masih tetap baik di bulan September kemarin. Baik, tentunya penurunan BI rate bukan satu-satunya ya Pak Firman, tapi juga ada kebijakan moneter pro market lain, ada juga soal ekspansi likuiditas moneter, kemudian juga ada insentif LKM atau likuiditas makroprudensial ke. Kalau Anda melihat Pak Firman, ini asesmennya gimana, terutama untuk suku bunga di pasar uang dan juga suku bunga perbankan? Jadi Mas Bremana, sejauh sebelum kami melakukan penurunan BI rate kemarin dan diperkuat dengan berbagai strategi operasi pro market moneternya, dapat kami sampaikan kami sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih kuat. Yang pertama, seperti kami sampaikan sebelum kemarin kita turunkan BI rate, kita sudah menurunkan BI rate 125 basis point sejak September 2024 sehingga sudah turun sebanyak 5 kali. Kemarin ditambahkan satu kali lagi menjadi 150 basis point. Itu yang pertama yang kami lakukan dari sisi bagaimana kita mempengaruhi harga uang. Dari sisi likuiditas, kami juga lakukan berbagai strategi. Pertama, kita turunkan posisi sertifikat Bank Indonesia, sekuritasi bank SRBI. Kita turunkan dari 917 di awal tahun menjadi sekitar sekarang sudah 716. Ada 200 triliun yang sudah kita turunkan dari SRBI. Ini untuk menambah likuiditas. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder.
Kita sudah lakukan sampai dengan September kemarin sekitar 217 triliun kita tambahkan ke dalam perekonomian. Dan belum cukup dengan itu, seperti disampaikan tadi, kebijakan likuiditas makroprudensial kita sudah tambahkan untuk menarik dari GWM-nya sebesar 384 triliun. Sehingga secara keseluruhan, gambaran likuiditas tadi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas lebih baik. Tetap angka-angka tersebut tetap dalam koridor kami untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kita turunkan bunga, kita tambah likuiditas, dan itu tetap dalam koridor kita menjaga stabilitas perekonomian. Yang menjadi diskusi adalah seperti disampaikan dampaknya terhadap transmisi. Suku bunga pasar uang itu sudah turun. Kalau sebelumnya 125 basis point di suku bunga BI rate, itu sudah turun 144 basis point, sudah besar. Suku bunga SRBI sudah turun sampai sekitar 210 basis point untuk berbagai tenor. Yield SBN juga sudah turun sampai dengan bahkan 185 basis point. Gambaran-gambaran ini transmisi sudah cukup baik di pasar uang. Yang menjadi tantangan kita dan harus kita siapkan bersama adalah ternyata transmisi ke suku bunga perbankan memang belum cukup kuat. Suku bunga deposito baru turun 16 basis point, suku bunga kredit baru turun 7 basis point. Jadi ini yang perlu kita menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong, dan kami melihat sebagaimana disampaikan dari Pak Dewan Gubernur, pengaruh dari bagaimana special rate ini berpengaruh di deposito, berpengaruh terhadap suku bunga yang memang belum turun. Dampaknya permintaan kredit memang harus perlu kita dorong menjadi yang saat ini sudah tumbuh lebih baik 7,56, tapi perlu kita terus dorong agar ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami berharap upaya ini bisa menjadi upaya bersama, sinergi dari Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dorongan likuiditas, suku bunga, dan pada akhirnya ke kredit dan pertumbuhan ekonomi. Kami berharap ini akan menjadi sinergi dengan kebijakan fiskal yang sudah sangat baik. Kemarin sudah ada paket program kebijakan akan ditempuh, dan juga berbagai kebijakan lainnya. Mas Bremana. Oke, nah ini kemudian pertanyaannya, bagaimana nih tadi sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah nih, Pak Firman, untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah? Ada 3 hal yang sudah kami lakukan. Seperti saya sampaikan, kita sudah all out berbagai kebijakan, tapi tetap dalam koridor menjaga stabilitas. Itu yang menjadi penting, tetap dalam koridor kehati-hatian. Yang kedua, tentunya kami berharap berbagai upaya kami dari sisi suku bunga, upaya menjaga stabilitas nilai tukar, dorongan likuiditas ini akan menjadi sinergi kuat dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan fiskalnya. Stimulusnya sudah akan ditingkatkan semakin kuat di semester kedua ini, termasuk didorong berbagai paket program kebijakannya, kebijakan 8, 4, dan 5. Kemudian itu yang pertama, dan kami sambut baik berbagai kebijakan ini. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas inflasi, kita akan terus perkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan juga di daerah. Dan yang ketiga, kita akan juga berkoordinasi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu kira-kira Mas Bremana, dan kita tetap harus bersinergi. Oke, inilah sinergi yang kita nantikan ya Pak ya, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, kebijakan fiskal dari pemerintah, ini bisa bersatu padu, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga lagi-lagi kita jaga inflasinya agar jangan sampai over gitu Pak Firman ya. Terima kasih Pak Firman Mukhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan juga Moneter Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, salam sehat Pak Firman. Terima kasih.